Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam pelestari Tosan Aji Nusantara. Poroh dulur, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Video kali ini saya akan membahas tentang perihal-perihal yang sering ditanyakan, bagaimana caranya untuk mengetahui keris ini sepuh atau baru di proses seperti sepuh. Sebenarnya untuk memahami, untuk mengenali, mengetahui keris ini keris baru atau keris sepuh sangat sederhana sekali, sangat simpel sekali. Yang penting kita duweni ilmu titen. Ilmu titen, ilmu titen itu artinya apa? Artinya sering berinteraksi, seringnya kita memegang berbagai macam koleksi keris. Jadi kita intinya jangan terobsesi dengan memburu memiliki keris-keris sepuh saja. Pokoknya kalau tidak sepuh, gak gelem atau tidak mau. Kalau yang kita buru keris-keris sepuh saja, saya yakin Anda tidak akan bisa memahami mana itu keris kamardikan. Nanti kalau ketemu keris kamardikan yang sudah diproses sepuh, bahasanya ndelandap itu wis kita terkecoh, kita tidak akan paham keris ini keris baru ternyata. Ilmu titen itu jam terbang, saking seringnya kita memegang sebuah pusaka keris dari berbagai macam kategori. Keris kamardikan, kelas koden, keris kodian istilahnya, kita harus punya. Untuk apa? Untuk bahan pembanding. Oh ternyata material besinya seperti ini, tidak melalui proses tempa, ini produksi massal. Dari segi material besinya kita bisa memahami, oh ini kelas koden, keris kamardikan atau keris baru kelas kodian. Ini kita harus punya, jangan sampai tidak punya untuk bahan pembanding. Setelah itu kita harus punya keris alusan, keris kamardikan tapi alusan, istilahnya STW, terbuat dari material besi sepuh. Ini meskipun kategori baru, masuk kategori keris baru, tapi bagus dari segi langgamnya, dari segi rinciannya, dari segi garap material besinya, looknya rengkol. Nanti dengan sendirinya kita akan memahami, itu kang arani ilmu titen. Tandingannya juga ringan. Oh ini yang namanya keris material keris baru, tapi garapnya istimewa. Kita harus punya. Jangan fanatik dengan tangguh dulu. Tangguh itu kebelakangan. Pokok kan ada kolektor keris itu fanatik dengan tangguh tertentu. Kalau tidak era Mojopahit dia tidak suka. Kalau tidak tangguh Singosari dia tidak suka. Dari mana dia tahu ini otentik Singosari? Pertama, kita memahami bab material besi dulu. Titen, niteni. Dengan berjalannya waktu, kita memiliki sebuah keris dari berbagai macam
kategori, maka kita akan memahami sebuah bab material besi. Nah, lalu kita juga mengoleksi keris otentik original sepuh. Dari mana tahu kita ini otentik original sepuh? Ya dari keris-keris koleksi saya sebelumnya. Saya punya bahan pembanding. Oh ternyata ini keris otentik sepuh. Dari segi materialnya. Dengan seringnya kita menanting keris-keris berbagai macam kategori, pertama yang harus kita pahami ilmu titen, yaitu niteni mana itu keris koden, mana keris garap halusan, meskipun keris kamardikan tapi garapnya halusan, dan kita secara tidak langsung dengan berjalannya waktu kita akan memahami keris otentik original sepuh. Kita jangan fanatik dengan tangguh tertentu. Semuanya itu berdasarkan estimasi. Untuk memahami tangguh sebenarnya juga sangat mudah. Dari mana kita memahami itu tangguh atau era Mojopahit, itu era Singosari, itu era Mataram? Pertama dari bentuk dapurnya, ricikannya, langgam, dan material besinya. Logikanya saya contohkan seperti ini. Kalau kita menilai bentuk sebuah sepeda motor, meskipun bentuk sepeda motor tersebut mereknya kita ditutupi pakai stiker atau skotlet, sampai tidak terlihat mereknya. Dari bentuk dapurnya kita memahami, oh itu sepeda vario. Sepeda vario berbagai macam bentuk. Setiap pembuatan tahun, setiap beda tahun itu beda dari segi rinciannya. Entah itu lampu depannya, entah itu lampu belakangnya. Meskipun sama-sama vario, dari bentuk dapurnya, dari bentuknya, meskipun mereknya ditutup, oh itu vario. Kalau lampunya seperti ini estimasi pembuatan 2014. Oh ini 2016. Oh ini 2024. Dari mana? Estimasi dari bentuk dapurnya. Sama seperti keris. Bagaimana kok bisa ini kita mengira-ngira atau mengestimasi era Mataram atau era Blambangan atau era Pajajaran dari segi bentuk ricikan material besi dan langgam sebuah pusaka tersebut yang mengarah mirip era tertentu. Nah, itu kita tidak usah fanatik dengan tangguh. Semuanya itu berdasarkan estimasi. Yang penting ilmu titen bagaimana kita bisa memahami keris sepuh, kamardikan garap halus, dan keris otentik sepuh berdasarkan ilmu titen tadi. Untuk mempelajari dapur itu sangat simpel. Kita harus memiliki sebuah buku. Kita sering-sering membaca buku. Di situ dijelaskan bentuk-bentuk dapur dari keris lurus, mulai keris lurus sampai luk 3 sampai luk 29. Kalau dapur itu bisa kita pelajari dari cukup kita memiliki buku keris, buku dapur keris, lengkap berbagai macam dapur keris. Kita bisa pahami dengan satu buku. Tapi kalau untuk memahami tentang keris sepuh dan keris baru, kita harus tidak cukup belajar teori melalui YouTube. Kita harus sering atau memiliki keris dari berbagai macam kategori.
yang seperti di awal tadi saya sebutkan. Itu yang pertama, duweni ilmu titen. Ilmu titen, kita jangan terobsesi atau selalu mencari keris sepuh. Semua keris harus kita koleksi. Karena apa? Nguri-nguri budaya sejati itu sebenarnya tidak hanya mengoleksi keris sepuh. Yang sepuh itu kita rawat. Yang sepuh itu kita rawat sebagai penghormatan, menghormati dari warisan budaya nenek leluhur kita. Yang baru juga kita koleksi untuk sebagai sebuah penghargaan, sebagai penghargaan ke generasi-generasi empu muda era sekarang. Begitu penjelasan singkat dari saya, semoga bisa dipahami. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya dari Gubuk Antik menganti Gresik.